Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di mata kuliah Sistem Mikroprosesor. Kali ini kita akan membahas mengenai organisasi dan arsitektur mikroprosesor ya. Arsitektur yang dibahas kali ini bukan mengenai arsitektur bangunan atau gedung atau rumah begitu ya. Nah, kita akan membahas khususon hari ini mengenai arsitektur mikroprosesor. Bahkan untuk melihatnya aja kita perlu mikroskop gitu ya. Bahkan mikroskopnya yang mikroskop versi elektron gitu. Nah, ini mohon maaf ada di background itu ada suara hujan gitu ya. Jadi mirip-mirip suara noise tapi itu adalah suara hujan gitu. Nah, baik. Lanjut saja ya. Nah, jadi di organisasi mikroprosesor ini jadi dibagi berdasarkan tipe-tipe gitu ya. Nah, pertama dibagi berdasarkan instruction setnya. Nah, berdasarkan instruction setnya mikroprosesor itu dibagi dua tipe. Pertama ada CISC, yang kedua ada RISC. Nah, CISC itu apa sih? CISC itu singkatannya adalah Complex Instruction Set Computer gitu ya. Nah, ini ada kata-kata kompleks ya. Ini kata kuncinya di sini ya. Complex Instruction Set Computer. Nah, kalau RISC apa? Kalau RISC itu R-nya itu adalah bukan resiko ya, tapi reduce. Nah, pengurangan lebih sedikit gitu ya. Reduce instructions set computer. Nah, jadi belakangnya sama, depannya aja yang beda. Jadi ada yang satu kompleks, yang satu reduce gitu ya. Nah, kita akan bahas lebih detail di slide selanjutnya gitu ya. Nah, kalau berdasarkan pemisahan data dan program dalam memori ya, jadi dibagi menjadi dua. Jadi ada von Neumann ya, ada Harvard. Nah, jadi berdasarkan data dan program dalam memori. Jadi antara dipisah atau tidak ya. Jadi saya kasih bocoran di awal ya. Jadi kalau von Neumann itu data dan programnya ya, penyimpanan data dan programnya dalam satu hardware memori yang sama. Satu hardware memori yang sama ya. Sedangkan kalau Harvard itu data dan programnya ya dipisah dalam dua hardware memori yang berbeda. Nah, jadi intinya sih itu. Jadi yang satu digabung dalam satu hardware memori gitu ya, yang satu dipisah di dua buah hardware memori yang berbeda. Nah, lanjut ya. Nah, supaya lebih mengerti lagi ya, supaya adik-adik dan rekan-rekan lebih mengerti lagi. Nah, kita coba perhatikan gambarnya. Jadi di sebelah kanan ini ada gambar kira-kira menggambarkan sebuah komputer yang sederhana gitu ya. Nah, komputer sederhana itu pertama dia punya main memory ya. Jadi punya memori. Yang kedua, dia punya register. Yang ketiga, dia punya execution unit. Nah, main memory jelas ini untuk menyimpan gitu ya. Menyimpan data ataupun menyimpan instruksi gitu. Nah, kalau register ini bukan registernya mesin kasir Mr. Krabs gitu ya. Jadi kalau di Inggriskan itu register itu bisa diartikan mesin kasir gitu ya. Nah, ini register ini tempat memori sementara, tempat terjadinya perhitungan gitu ya. Nah, kemudian ada execution unit. Nah, ini adalah unit yang mengeksekusi perkalian. Kalau di sini gambar ada perkalian, pembagian, tambah dan kurang ya. Nah, ini mungkin nanti namanya teman-teman akan mengenal dengan namanya ALU, arithmetical logical unit gitu ya. Nah, ini juga nanti register akan dibahas lebih dalam ya. Jadi lebih dalam ada nanti pembahasannya. Memori juga. Nah, tapi kira-kira ini komputer sederhana ya. Komputer sederhana, jadi ada main memory,
ada register, ada execution unit. Nah, ceritanya kita itu pengen membuat satu program ya. Jadi satu program yang tugasnya adalah perkalian gitu ya. Perkalian. Nah, misalnya C sama dengan A dikali B gitu ya. Atau C sama dengan 31 dikali dengan 12 gitu ya. Nah, C ini adalah tempat menyimpan hasilnya gitu ya. Nah, oke. Nah, ini ya, perkalian ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa mesin gitu ya. Bahasa mesin ya. Jadi ini perkenalan aja dulu ya. Jadi nanti detailnya akan kita jelaskan di bagian-bagian belakang atau di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanya duluan, nggak apa-apa. Nah, jadi bahasa mesin atau namanya assembly gitu ya. Nah, perkalian itu ya, itu bahasa assembly-nya adalah ini, multiply. Nah, multiply kan, bahasa Inggrisnya perkalian adalah multiply ya. Nah, tapi kalau bahasa assembly-nya itu disingkat aja, mult. Nah, gitu ya. Mult A, B. Artinya ini adalah ya A dikali B hasilnya dimasukkan ke A. Kira-kira begitu ya. Nah, sekarang kita lihat komputer yang menggunakan arsitektur CISC ya. Kita sederhana aja ya. Instruksinya adalah perkalian multiple 2.23,5.22. Maksudnya apa ini? Maksudnya ini biasanya row apa kolom ya? Oke, ini adalah row gitu ya. Ini row, ini adalah kolom ya. Ini row, baris gitu ya. Row atau baris. Ini adalah kolom. Nah, maksudnya ini adalah row baris yang ada di sini, yang ada di main memory gitu ya. Saya hapus dulu, nanti kita pakai soalnya. Nah, 2, 3, nah ya, 2, 3 berarti letaknya adalah di sini ya. Nah, satunya di sini nih. Oke, saya kasih biru deh. Nah, yang satunya di 5, 2. Nah, ini ya. Ini yang 2, ini yang 1. Sorry. 1. Oke. Nah, jadi multiple ini yang 1 dikalikan dengan, jadi angka yang ada di kolom ini, kolom 1 ini ya, akan dikalikan dengan mohon maaf, jadi angka yang ada di kolom pertama akan dikalikan dengan angka yang ada di baris kolom, saya bilangnya apa ya, posisi aja lah ya. Oke, ini posisi 1 gitu ya, posisi 1 ya, ini namanya posisi 2 gitu ya, biar tidak bingung. Nah, jadi nilai yang ada di dalam posisi 1 itu akan dikalikan dengan nilai yang ada di dalam posisi 2. Misal di dalamnya sini itu ada angkanya ya. Tadi 31 misalnya, 31. Ya. Yang ada di dalam posisi 2 itu misal ada angkanya adalah 12. Nah, berarti 31 kali 12 gitu ya. Nah, hasilnya taruh di mana, Pak? Hasilnya itu, nah ini tadi ya. Jadi multiple A, B hasilnya akan ditaruh di yang pertama. Nah, ini hasil di sini ya. Hasil di sini. Berarti nanti hasilnya itu ada di posisi 1. Nah, ini. Jadi setelah perkalian hasilnya di sini. Hasil ada di sini setelah perkalian. Setelah perkalian. Nah, jadi kalau dilihat sekilas gitu ya, dilihat sekilas saja ya, CISC itu instruksinya cuma 1, kaloris untuk
menghasilkan perkalian yang sama ya. Jadi perkalian yang sama nih. Jadi sama-sama perkalian ini ya. Perkalian posisi 1 dikali posisi 2 hasilnya ditaruh di posisi 1. Nah ini kalau CIS dia cuman satu baris. Satu baris. Kalau RISC dia ada 4 baris instruksi. 4 baris instruksi ya. Nah, kalau menurut Anda pasti akan bilang, Pak, CIS itu lebih efisien daripada RISC. Kenapa? Karena CIS itu cuman satu baris instruksi aja. Padahal kalau di RISC perkalian yang sama itu harus ngetik 4 baris komen atau 4 baris instruksi gitu ya. Nah, oke. Sekarang saya akan bahas lebih deep lagi, lebih dalam ya. Nah, jadi CIS itu ya. Jadi perintah multiple ini itu yang pertama dilakukan adalah dia harus mencari